Peletakan batu pertama pembangunan Pasar Sanggeng, Manokwari. 3.670 logistik kotak suara tiba di KPU Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selamat malam saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 26 Oktober 2023. Selama 60 menit ke depan kami akan sajikan untuk Anda sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, mensyukuri HUT GKI di Tanah Papua, Jemaat GKI Klasis Manokwari merayakan ibadah syukur hari ulang tahun GKI di Tanah Papua ke-67 tahun. Berlangsung di Gedung Gereja GKI Petrus Amban di bawah sorotan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dengan subtema menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan untuk menemukan nilai kebersamaan yang menghidupkan kehidupan, perayaan HUT GKI di Tanah Papua ke-67 tahun berlangsung di Gedung Gereja GKI Petrus Amban, Kamis 26 Oktober, dihadiri ribuan jemaat yang ada di Klasis GKI Manokwari. Ibadah dipimpin Pendeta Rainer Sioneman diawali dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga 23 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dalam khotbahnya, Pendeta Rainer menyampaikan bahwa di awal-awal pelayanan banyak yang menyebut GKI sebagai gereja pengharapan. Begitupun di Mansinam dan Jayapura. Dari awal itulah semua memiliki harapan. Karena doa Tuhan Yesus, jemaat telah memiliki kesatuan dalam Tuhan dan GKI menjadi saksi di Tanah Papua setiap pelayanan yang luar biasa. Tantangan yang ada, masalah yang ada, sehingga di awal-awal sejarah gereja GKI banyak yang memberikan nama gereja pengharapan di Mansinam, gereja pengharapan di Jayapura, gereja harapan di Abepura. Kenapa? Karena semua memiliki harapan bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memimpin GKI Tanah Papua. Dan benar, doa Yesus ini telah juga digenapi. Kita telah mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita telah mengalami kesatuan dalam Tuhan. Kita telah mengalami bagaimana GKI menjadi saksi tengah-tengah Tanah Papua ini dengan pelayanan yang luar biasa. Kita bisa berkatakan bersama-sama, Eben Haeser, sampai di sini Tuhan telah memimpin kita, telah menolong kita, memelihara kita, semua karena kebaikan Tuhan. Pendeta Rainer juga menekankan Injil harus sungguh-sungguh dipahami oleh jemaat agar semakin kuat, dan di mana ada kesatuan, ada janji berkat bagi Tanah Papua, dan GKI harus menjadi pelopor bagi umat Tuhan yang ada di atas tanah ini. Injil dipahami, sungguh-sungguh ditekankan, maka kesatuan kita dari keberbagian kita akan semakin kuat. Dan di mana ada kesatuan, ada janji berkat Tuhan bagi Tanah Papua. Dan GKI harus menjadi pelopor untuk itu. Hinirlah kau kenain Musebet Ahim Gamyaha. Dia betapa indahnya dalamnya jika surah-surah rukun bersama-sama. Di sana Tuhan akan turunkan berkatnya. Itu hanya mungkin bila kita sungguh-sungguh tetap bertahan dalam Injil bersama-sama. Dalam ibadah perayaan HUT GKI ke-67 tahun 2023 juga dilakukan pelantikan panitia perayaan HUT Pekabaran Injil ke-169 tahun di Tanah Papua. Natalindo Kerowai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, di momentum HUT GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua menyebutkan jika tidak ada gereja serta pekabaran Injil, tentu sulit untuk menyatukan jemaat. Oleh sebab itu, melalui HUT GKI ke-67 tahun, sangat penting bagi umat Tuhan di atas Tanah Papua untuk bersatu memuliakan Tuhan. Perayaan HUT GKI ke-67 tahun 2023 yang berlangsung Kamis pagi tadi turut dihadiri PLT Sekretaris Daerah Papua Barat Kapolresta Manokwari, Kepala Suku Besar Arfak, dan Ketua Klasis GKI Manokwari. Usai ibadah HUT GKI ke-67 semakin meriah dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Klasis GKI Manokwari Pendeta Melkias Warfandu.
Dalam sambutan, Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Daniel menyampaikan bahwa tidak ada gereja, tidak ada pekabaran Injil. Tentunya susah menyatukan jemaat ada bersama-sama. Oleh sebab itu, di usia GKI ke-67 tahun, itu merupakan sesuatu yang penting dalam kaitannya hidup jemaat sehari-hari antara satu dengan yang lain. Halo, kalau tidak ada gereja, tidak ada pekabaran Injil, susah. Kita ada bersama, saling menerima, saling mengakui satu dengan yang lain, apalagi berbeda etnis. Oleh sebab itu memang ulang tahun gereja itu sesuatu yang penting kita maknai dalam kaitannya dengan hidup sehari-hari kita antara satu dengan yang lain. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya juga menyampaikan melalui perayaan HUT GKI ke-67 tahun di Tanah Papua hari ini menunjukkan bahwa 67 tahun sudah GKI melayani dan membangun di atas tanah ini. Banyak hal positif telah dicapai dalam pelayanan GKI bagi kita semua, karena semua yang dicapai hari ini tidak terlepas dari pelayanan GKI di Tanah Papua. Perayaan HUT GKI di Tanah Papua yang ke-67 tahun hari ini dengan mengharap bahwa 67 tahun sudah GKI melayani dan membangun di Tanah Papua. Banyak hasil positif telah dicapai dalam pelayanan GKI di Tanah Papua dan kita syukuri bahwa semua yang kita capai hari ini, kebaikan-kebaikan, prestasi-prestasi, bahkan hal-hal yang luar biasa yang mengalami peningkatan hari ini tidak terlepas dari pelayanan GKI di Tanah Papua. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia Tirsa Ida Wader menyampaikan dasar pelaksanaan HUT GKI ke-67 tahun dimaksudkan untuk memperingati hari berdirinya GKI sebagai organisasi resmi dan mempunyai visi dan misi, serta membangkitkan semangat pelayanan dalam rangka menghimpun dan mempersatukan seluruh jemaat klasis Manokwari menjadi satu persekutuan yang rukun bagi kerajaan Allah. Dengan memperingati hari berdirinya GKI di Tanah Papua sebagai organisasi resmi yang mempunyai visi dan misi, membangkitkan semangat pelayanan dalam rangka menghimpun dan mempersatukan umat di klasis Manokwari menjadi satu persekutuan yang utuh bagi kerajaan Allah. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, Rabu 25 Oktober 2023 kemarin, pembangunan Pasar Sanggeng Manokwari resmi dimulai, yang ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh PJ Gubernur Papua Barat, serta Bupati Manokwari bersama para pimpinan Forkopimda. Pembangunan Pasar Sanggeng resmi dimulai sejalan dengan peletakan batu pertama pembangunan pasar yang dilakukan Rabu 25 Oktober 2023 kemarin oleh PJ Gubernur Papua Barat, Bupati Hermus Indo, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, serta para pimpinan Forkopimda. Pasar Sanggeng sebagai salah satu sentra majunya perekonomian di Kabupaten Manokwari dan 5 kabupaten tetangga dikerjakan dengan anggaran 148,4 miliar rupiah dengan target penyelesaian 270 hari kerja. Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Papua Barat Marsudi dalam laporannya menyampaikan Pasar Sanggeng dibangun di atas lahan 27.809 meter dengan luasan bangunan 21.519 meter persegi dengan rancangan 3 lantai. Masa bangunan luas lahan kurang lebih 27.809 meter persegi, luas bangunan 21.519 meter persegi, jumlah lantai ada 3, kapasitas pedagang untuk los 1.016 unit, untuk kios 394 unit. Waktu pelaksanaan 270 hari kalender, dimulai bulan Oktober sampai dengan bulan Juli. Lingkup pekerjaan adalah pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, dan pekerjaan landscape. Untuk total biaya pembangunan Pasar Sanggeng ini tahun ini adalah 148.438.100.000 rupiah. Kemudian untuk konsultan dengan nilai kontrak 2,6 miliar.
Bupati Manokwari Hermus Indo pada kesempatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Pasar Sanggeng sebagai sentra ekonomi di Manokwari merupakan sebuah pergumulan panjang sejak dibangun oleh almarhum Bupati Esau Sesa dan beberapa kali mengalami kebakaran sehingga beberapa bagian tidak dapat difungsikan. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Edi Budoyo berkomitmen untuk mengubahnya menjadi pasar sentral sekaligus ikon kota Manokwari. Pembangunan Pasar Sanggeng ini memiliki beberapa urgensi. Pertama adalah selain karena pasar yang lama sudah mengalami kerusakan dan tidak produktif dalam mewadahi seluruh aktivitas para pedagang, Pasar Sanggeng ini dalam masa kampanye saya bersama-sama dengan Pak Edi Budoyo, ini adalah janji politik yang harus diwujud nyatakan. Kalau pasar ini tidak bisa dibangun, masyarakat Manokwari mengatakan bahwa kami pemimpin yang berbohong. Tidak bisa melakukan apa-apa, mewujudkan apa yang diucapkan menjadi sebuah kenyataan. Karena itulah pembangunan bahkan penyelenggaraan pemerintahan haruslah berintegritas, di mana apa yang sudah kita janjikan hendaklah kita wujudkan sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan kepada masyarakat. Karena saya kira sebuah janji itu mengandung sebuah kepercayaan. Kalau janji itu tidak kita pegang dan kita penuhi, maka jangan bermimpi dan juga berharap untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari rakyat lagi untuk kita bisa memimpin. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Pasar Sanggeng menyampaikan, sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat sudah saatnya dibangun dengan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Semangat kita bersama, satu padu antara Provinsi Papua Barat ya, dengan Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Manokwari ini yang harus kita dorong, kita gaspol untuk merubah wajah ibu kota ini menjadi sebuah kota yang merepresentasi kita yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat yang sekarang tinggal 7 kabupaten. Bagaimana Bapak Ibu setuju ya? Saya juga sudah sampaikan pada Bapak-Bapak Bupati bahwa sabar. Memang kita harus pikir dulu ibu kota Manokwari. Karena apa? Memang selama kita bergabung dalam satu provinsi dengan teman-teman dari Papua Barat Daya yang sudah penggayuh di sebelah timur sana, pembangunan berada di sekitar wilayah Sorong Raya, sehingga di wilayah kita, katakan kalau hari ini kita bagi dalam tatanan adat atau suku, ya, kita di wilayah Domberai dan Bomberai. Domberai itu tertangani dengan ada semangat bersama waktu itu dibangun, tetapi Bomberai ini termasuk batas akhir Domberai yang ada di Manokwari juga sedikit tidak atau kurang terperhatikan. PJ Gubernur menilai dalam kepemimpinan Bupati Hermus Indo bersama Wakil Bupati Edi Budoyo, perkembangan pembangunan mulai menonjol dengan beberapa program strategis yang mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Oleh karena itu diharapkan adanya dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan program pembangunan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad bersama pemerintah Kabupaten Sorong menggelar rapat sekaligus membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Penyelesaian Lahan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK di Sorong. Progres perkembangan investasi di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya belum menunjukkan hasil signifikan. Hal ini menjadi perhatian khusus Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan pada bulan Agustus lalu. Menyikapi itu, penjabat Gubernur Papua Barat Daya melakukan rapat bersama pemerintah Kabupaten Sorong membahas agenda kerja serta langkah-langkah fasilitasi dan koordinasi guna mendorong percepatan investasi pada kawasan ekonomi khusus KEK Sorong.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat mengatakan rapat pembahasan lahan kawasan ekonomi khusus KEK Sorong menindaklanjuti instruksi dari Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia beberapa bulan lalu saat kunjungan kerja di kawasan KEK Sorong. Musaat menambahkan dalam agenda rapat tersebut telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Penyelesaian Lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. PJ Gubernur tegaskan Satgas yang dibentuk diharapkan dapat bekerja lebih cepat dan jangan bekerja lambat. Tapi karena ini mau cepat, makanya kita bentuk Satgas. Karena itu Satgas ini jangan lambat, harus cepat. Ya. Jadi saya minta, ini sekarang hari Rabu, ya. Hari Jumat, saya sudah dapat roadmap-nya. Ya. Kita belum bicara roadmap 2 bulan saja ini, terus bicara roadmap panjang-panjang dulu. Ya, selesai sampai Desember itu aku bikin apa sampai Desember. Ya, paling lambat itu hari Jumat. Syukur kalau besok. Ya, saya yakin kita semua punya kemampuan kalau duduk semua satu kali selesai. Ya, jangan batu melawannya yang tinggi. Kadang-kadang bertemu itu sudah debat, saya diskusi terlalu lama, eksekusinya kurang. Sekarang dibalik eksekusinya cepat, ya, diskusi sedikit saja. Kita percaya 1-2 orang, kok bikin itu sudah, datanya setuju. Gaya DPR begitu bagus. Sebelumnya pemerintah pusat telah melakukan evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus KEK yang ada di seluruh Indonesia, termasuk kawasan ekonomi khusus Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dari hasil evaluasi itu ada 6 kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia termasuk KEK Sorong yang diberikan peringatan dan kesempatan hingga Desember 2023. Jika tidak optimal maka pemerintah akan menarik investor dan izinnya akan dicabut statusnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Rabu 25 Oktober 2023 kemarin, Bupati Manokwari Hermus Indo menyerahkan plafon anggaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2024. Penyerahan plafon anggaran organisasi perangkat daerah di lingkup Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2024 berlangsung Rabu 25 Oktober 2023 di Ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari. Plafon anggaran yang dibagikan merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan pada APBD tahun 2024 mendatang. Bupati Manokwari Hermus Indo pada kesempatan tersebut mengingatkan para kepala OPD agar realisasi APBD tahun 2023 segera diselesaikan sesuai dengan amanat undang-undang. Sebab apabila melewati batas waktu yang ditentukan maka akan menerima sanksi dalam penyusunan APBD tahun 2024. Selain itu, para pimpinan OPD juga diingatkan agar dalam penggunaan anggaran harus berlaku sebagai aparatur sipil negara yang taat asas dan taat hukum. Marilah kita menjadi aparatur sipil negara, pejabat daerah, bahkan juga institusi pemerintahan yang taat asas dan juga taat dalam melaksanakan semua amanat perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan APBD tahun 2024. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, sebagai kepala daerah, tentu selain memberikan arahan, nanti kami juga akan menyampaikan pagu indikatif yang nanti akan disampaikan pada Bapak Ibu sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 pada APBD kita, APBD 2024 nanti. Bupati Hermus Indo dalam arahannya juga berharap agar dalam penyusunan APBD tahun 2024 benar-benar objektif dan berkualitas, yakni mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. APBD tahun 2024 yang kita susun itu APBD yang benar-benar objektif dan berkualitas. Bukan APBD yang sifatnya subjektif, kita susun berdasarkan keinginan pribadi kita masing-masing. APBD yang berkualitas adalah yang pertama adalah APBD yang mampu menjawab
kemudian kita bias perencanaan dan juga bias penganggaran. Artinya APBD kita tidak ada hubungan yang positif antara masalah dan juga kebutuhan masyarakat yang kita hadapi dengan apa yang kita rencanakan. APBD yang tidak menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat dinilai sebagai APBD yang berkualitas rendah. Dalam penyusunan APBD juga diharapkan dapat dirasionalkan dengan belanja yang berkualitas dengan menempatkan belanja pokok lebih besar daripada belanja penunjang. Diharapkan pula dalam penyusunan APBD harus mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah menerima pendistribusian logistik kotak suara sebanyak 3.670. Logistik kotak suara ini langsung dibawa ke gudang dengan pengawalan pihak kepolisian. Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, sebanyak 3.670 kotak suara tiba di Sorong, Papua Barat Daya, telah didistribusikan ke gudang logistik Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sorong pada Rabu 25 Oktober 2023. Pendistribusian kotak suara menggunakan 6 truk mendapat pengawalan ketat dari aparat Polresta Sorong Kota sejak di Pelabuhan Sorong menuju gudang logistik. PLH Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, Hasan Lesi menjelaskan, jumlah yang sudah tersedia akan dibagikan ke 730 TPS, tempat pemungutan suara, dan untuk masing-masing tempat pemungutan suara akan menerima 5 kotak suara. Selain itu, dari Polresta Sorong Kota juga sudah menyiapkan personil untuk menjaga gudang logistik KPU Sorong. Bahkan pihak keamanan juga memasang tenda keamanan. Sedangkan pengamanan dari pihak KPU Kota Sorong telah menyiapkan kamera CCTV agar lebih bisa diawasi 2x24 jam. Kami dari KPU Kota Sorong sudah menerima pendistribusian logistik berganti. Untuk jumlahnya ini nanti kami bagikan untuk 730 TPS Kota Sorong. Untuk masing-masing TPS-nya itu 5 kotak suara. Untuk informasi logistik habisnya kami masih tunggu informasi juga dari KPU. Tadi sekitar 45 ya, sekitar 5 trek. Dari Polres sudah siapkan personil dan mereka sudah siapkan tenda untuk anggota. Terus dari pengamanan dari kami KPU sendiri sudah kami juga siapkan security dari KPU Kota Sorong untuk penjagaan selama 24 jam. Untuk keamanan juga kami sudah siapkan CCTV, sistem untuk memantau kondisi gudang logistik selama 24 jam. Informasi sementara kami masih koordinasi dengan KPU. Tapi dalam waktu dekat logistik sudah berdatangan. Karena kemarin juga kami sudah terima logistik tinta. Tinta juga kami sudah terima dan kami sudah sortir juga mana yang rusak, mana yang ini. Kami sudah laporkan. Yang berikut ini kan tadi logistik kotak suara itu. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, perayaan hari ulang tahun ke-60 penjabat Gubernur Papua Barat dilaksanakan secara meriah di Rumah Negara Gubernur Papua Barat Susweni pada Rabu 25 Oktober 2023. Acara pengucapan syukur bertambahnya 1 tahun usia penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau genap berusia 60 tahun pada 25 Oktober 2023 kemarin. Acara diawali dengan ibadah syukur bersama yang dilaksanakan di pendopo yang berdekatan dengan Rumah Negara. Acara diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pendeta Alexander Mauri dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus 11 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14 dengan judul perikop kekristenan yang berbuah. Umat Tuhan, setiap hari dalam setiap kehidupan kita harus berbuah. Malam hari ini saya akan membawa renungan singkat kebenaran firman Tuhan dengan topik atau judul kekristenan yang berbuah. Kehidupan orang Kristen sering digambarkan seperti sebuah pohon. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6,
Mazmur memulai tulisannya dalam kitab Mazmur dengan membagi dua golongan, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Paulus Waterpauw dalam sambutannya mengatakan hanya ungkapan syukur yang bisa disampaikan ketika bertambah satu usia. Selagi masih kuat, masih diberikan kesempatan, mari melayani masyarakat dengan apa yang kita miliki. Di hari yang bahagia ini, terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, juga anak-anak sekalian yang sudah boleh tadi hadir dan juga berdoa untuk saya di waktu ini. Saya setuju Bapak Pendeta Alex tadi, angka 0 sampai 80 ketika ditekuk itu efektifnya dan paling tinggi di angka 40 ya. Tetapi dia turun-turun sampai 50 dan 60 menjelang 80 dia mau akan kembali ke angka 0. Kita berdoa terus, mudah-mudahan tidak demikian. Tuhan terus pakai kita, jadi kita tidak ditekuk lagi, tapi lurus saja sehingga terus bekerja, beraktivitas di mana saja. Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam acara, diantaranya Kapolda Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Bupati Manokwari, dan seluruh pimpinan perangkat daerah. Acara syukuran juga diisi dengan berbagai penampilan, diantaranya pembacaan puisi dari siswa-siswi Sekolah Luar Biasa Pancakasi Manokwari, serta hiburan musik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, turnamen sepak bola Soekarno Cup 1 yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari Rabu sore resmi ditutup. Turnamen ini dimenangkan oleh tim SSB Doberai dengan uang pembinaan sebesar 7 juta rupiah. Dalam rangka membina serta menyiapkan bibit pemain sepak bola di Kabupaten Manokwari, selama sepekan bergulir turnamen sepak bola Soekarno Cup 1 yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari. Turnamen ini diikuti oleh 8 tim sepak bola yang berasal dari sekolah sepak bola di Manokwari, yakni SSB Kamasan, Bintang Timur Arfak, Bayangkara Indonesia Muda, SSB Mansel, Kaswari, dan Doberai. Keluar sebagai juara pertama SSB Doberai dengan uang pembinaan sebesar 7 juta rupiah. Juara kedua Kaswari dengan uang pembinaan 5 juta rupiah, dan juara ketiga SSB Mansel dengan uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Bupati Manokwari Rabu kemarin saat menutup turnamen sepak bola Soekarno Cup 1 di Stadion Sanggeng menyampaikan ungkapan terima kasih serta apresiasi kepada 8 tim sepak bola yang berpartisipasi dalam turnamen sepak bola Soekarno Cup 1. Sebagai Kepala Daerah dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan, Hermusindo menyampaikan jika turnamen ini sebagai ajang dalam menyiapkan persepak bola di Kabupaten Manokwari. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari dan juga pemerintah daerah, saya sebagai Bupati Manokwari sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh peserta kompetisi yang telah meluangkan waktunya untuk kompetisi ini. Ingat bahwa kalaupun adik-adik semua mengikuti kompetisi hari ini bukan untuk kebaikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari semata-mata, tetapi kita punya kerinduan sama-sama bahwa kompetisi seperti ini akan terus kita lanjutkan. Kita berharap ada bibit-bibit baru yang kita hasilkan dalam setiap kompetisi yang kita selenggarakan di Kabupaten Manokwari, dan mudah-mudahan ada banyak pemain dari kita yang bisa mendapatkan seleksi di tingkat nasional untuk mewakili Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat di tingkat nasional. Bupati juga berpesan kepada para pemenang kompetisi agar untuk mencapai prestasi dalam dunia sepak bola, maka harus menghindari hal-hal negatif seperti miras, pergaulan bebas, serta lainnya. Lingkungan di sekitar, hindari minum, dan juga hindari makan pinang yang berlebihan, hindari rokok, dan juga lain-lain, supaya kesehatan adik-adik bisa diperhatikan, dan mudah-mudahan adik-adik banyak yang nanti akan mendapatkan seleksi dari tingkat nasional untuk mewakili Manokwari dan juga Papua. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, kabar gembira datang dari dua tim sepak bola asal tanah Papua, yakni Papua Barat dan Papua. Masing-masing berhasil mendapatkan tiket ke Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Laga leg kedua sepak bola prapon antara tim Papua dan Papua Barat yang berlangsung di Stadion Mandala Jayapura pada Rabu 25 Oktober 2023 kembali digelar. Dalam laga ini kedua tim bermain cukup baik dan saling menyerang untuk memenangkan pertandingan. Sejak kick-off babak pertama dimulai, jual beli serangan pun terjadi, namun hingga wasit meniup peluit 45 menit pertama usai, skor imbang 0-0. Memasuki babak kedua, tim Prapon Papua Barat yang pada laga sebelumnya berhasil menang atas tim Prapon Papua 2-1 bermain cukup tenang. Namun sebaliknya, anak asuh Ricardo Salampesi terus meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan di leg pertama. Di babak kedua, Ricardo Salampesi memasukkan pemain pengganti untuk menambah daya gedor tim Papua. Alhasil gol pun tercipta untuk keunggulan tim sepak bola Prapon Papua lewat kaki Miles Go, sehingga mengubah papan skor menjadi 1-0. Keunggulan ini bertahan hingga pertandingan usai. Kedua tim berhak mendapatkan tiket untuk menuju PON Aceh Sumatera Utara 2024 setelah dua tim lainnya di grup F, yakni Maluku dan Maluku Utara, mengundurkan diri dalam prakualifikasi tersebut. Sementara itu, Saudara, Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK 2023 merupakan program nasional untuk mengukur kinerja sekolah yang diikuti 41 sekolah di Kabupaten Fakfak selama 3 hari yang dipusatkan di SD Negeri 1 Fakfak. Supardi salah satu pengawas sekolah yang ditemui saat memantau aktivitas Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK di SD Negeri 1 Fakfak mengatakan, ANBK 2023 merupakan program nasional dalam rangka mengukur kinerja sekolah. Menurut Supardi, peserta ANBK berasal dari 41 sekolah dasar di Kabupaten Fakfak dan seluruhnya dipusatkan di SD Negeri 1 Fakfak karena terkendala fasilitas komputer dan jaringan internet. Supardi juga mengatakan Pemda Fakfak telah memasang BTS internet di beberapa daerah, namun masih ada beberapa daerah belum dapat menggunakan internet dengan baik akibat kondisi jaringan, sehingga diharapkan ke depan pemerintah daerah dapat membantu fasilitas jaringan internet 4G. Ini adalah agenda nasional yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Memang sebenarnya dari pemerintah daerah Fakfak sudah memberikan akses ya, berupa jaringan listrik dan jaringan internet. Namun tidak semuanya, belum semuanya bisa mendapatkan. Contoh salah satunya di Teluk Pati, di wilayah Teluk Pati, di Purwagi. Sekarang ini juga ANBK-nya dilaksanakan secara offline. Cuma memang kedepannya harus mungkin bisa pemerintah memperhatikan lagi jaringan internet. Ya banyak di wilayah Arguni yang kemarin saya ke sana juga sudah ada towernya, namun jaringannya yang belum ada dan ada juga yang sudah maksimal. ANBK 2023 yang berlangsung di SD Negeri 1 Fakfak dimulai dari tanggal 23 hingga 31 Oktober 2023. Dibagi dalam 3 gelombang, di mana gelombang pertama 23 sampai 24 Oktober diikuti 17 sekolah dasar, gelombang kedua 25 hingga 26 Oktober diikuti 11 sekolah dasar, dan gelombang ketiga 30 sampai 31 Oktober diikuti 13 sekolah dasar. Dari Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan di Manokwari, Selasa 24 Oktober 2023 lalu, Bupati Hermus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, guna membangkitkan gerakan literasi di Papua Barat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar workshop Pegiat Literasi Daerah berlangsung Rabu 25 Oktober 2023 di Manokwari.
Berlangsung dalam sorotan tema peran pegiat literasi dalam menyiapkan generasi emas Indonesia, sebanyak 60 peserta dari berbagai instansi, media massa, dan pegiat literasi mengikuti workshop pegiat literasi daerah dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat Barnabas Doansiba. Workshop ini juga melibatkan sejumlah pemateri dari dinas terkait maupun dari salah satu pegiat literasi muda asal Papua Barat, Lamek Doansiba. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat Barnabas Doansiba mengatakan, para pegiat literasi saat ini memiliki peran sangat penting dalam menuntaskan masalah melek huruf di Papua Barat, sehingga dengan kegiatan ini akan ada diskusi dan sharing pengalaman, serta gagasan untuk sama-sama menggerakkan semangat menjadikan membaca sebagai budaya di masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita mau menggerakkan ulang penggiat-penggiat literasi kita, bahwa kita jangan terlena dengan kondisi yang ada, tapi kita harus maju terus bergerak untuk menggiatkan kembali masyarakat kita untuk terus membaca dan membaca. Kenapa? Karena membaca itu adalah jendela dunia bagi semua. Setiap kita membaca, pasti kita akan mendapatkan pengetahuan. Kita akan mendapatkan pengetahuan, dan pengetahuan itu akan menambah capacity building kita, sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Sangat penting karena apa? Mereka adalah tombak-tombak di depan. Nah, dan kita juga tahu bahwa sebagai manusia tidak bisa dapat berjalan sendiri. Tapi kita perlu sama-sama memiliki konsep pemahaman yang sama, memiliki gerakan yang sama, sehingga saling mendukung, saling menopang untuk apa? Untuk melakukan literasi itu. Sementara itu, salah satu pegiat literasi, Lamek Doansiba, berharap dalam gerakan ini perlu keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat harus secara aktif terlibat. Salah satunya dengan mendirikan perpustakaan atau rumah baca agar bisa berkelanjutan dalam membangun budaya literasi di Papua Barat. Yang paling terpenting dari gerakan literasi hari ini, karena kita lebih banyak kupas pada baca menulis, maka ada beberapa solusi yang tadi kami tawarkan. Salah satunya adalah perpustakaan di setiap kampung itu atau RT/RW itu seharusnya sudah didirikan oleh pemerintah bagi masyarakat. Itu merupakan sebuah media atau wadah yang kemudian bisa membantu masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan tetapi juga informasi yang tepat. Itu tadi kami dorong rumah baca. Saya pikir menyikapi persoalan atau dinamika yang hari ini terjadi di Manokwari, itu terjadi begal, tawuran di mana-mana. Saya pikir rumah baca di Manokwari itu sudah harus digemakan. Workshop ini juga diikuti secara daring oleh pegiat literasi dan instansi terkait dari 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Rabu 25 Oktober 2023 kemarin, sebanyak 2.673 pelari mengikuti ajang lomba lari tingkat nasional Kasuari Open dengan kategori lomba lari 5 km dan 10 km. Sebanyak 2.673 pelari berpartisipasi dalam ajang lomba 5 km dan 10 km Kasuari Open pada Rabu 25 Oktober yang terbagi dalam 3 kelas berbeda, yakni pemula, prestasi, dan lanjut usia atau master. Pelari dilepas langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Yaakob Vanataba dengan mengambil start di Jalan Taman Ria Rendani dan finish di halaman Gedung Olahraga Gor Sangging, Manokwari. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sami Saiba menyebut kegiatan Kasuari Open, lomba lari tingkat nasional, dilaksanakan memperingati Hari-Hari Besar Nasional dengan jumlah peserta 2.673 pelari dengan kategori pemula, SD, SMP, dan SMA putra-putri, prestasi putra-putri dan lansia atau master putra-putri. Selain dari Manokwari juga terdapat peserta dari luar Papua Barat, yaitu atlet dari Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, dan dari Kabupaten Se-Papua Barat. Peserta lomba lari 10 km dan 5 km seluruhnya berjumlah 2.673 orang. Di luar dari target yang kita harapkan, yang kemarin sebenarnya target kita sampai 2.000, namun ini bertambah 673 orang, jadi 2.673 orang.
PLT Sekda Papua Barat Jakob Vanataba dalam arahannya mengatakan sangat berterima kasih atas partisipasi dari semua pihak yang mendukung kegiatan Kasori Open lomba lari tingkat nasional dikarenakan jumlah peserta lomba dapat melebihi target yang ditetapkan. Diharapkan lomba lari tersebut dapat menjadi ajang menjaring atlet dan juga sebagai ajang olahraga bagi masyarakat di Papua Barat. Atas nama pemerintah kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa karena hari ini terjadi loncatan peserta yang cukup luar biasa, 2.650 ya, 63. Dan dari jumlah ini kita dengan evaluasi untuk TNI AD yang jumlahnya 300 peserta. PJ Sekda Vanataba mengajak seluruh atlet dari tingkat pemula, prestasi hingga lansia agar dengan Kasori Open bisa memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara menyambut HUT GKI ke-67 tahun di Tanah Papua, sore kemarin Klasis GKI Manokwari kembali menggelar lomba menghafal pengakuan iman GKI yang berlangsung di Gedung Gereja Efata Mangguapi. Sebanyak 63 peserta dari 53 jemaat GKI Klasis Manokwari mengambil bagian dalam lomba menghafal pengakuan iman GKI di Tanah Papua yang berlangsung Selasa 24 Oktober 2023 di Gedung Gereja Efata Mangguapi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Klasis GKI Manokwari, Melkias Warfandu. Dalam sambutannya, ia menyebutkan kegiatan ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan semua jemaat dan klasis, sehingga kegiatan yang dilaksanakan hari ini menjadi bagian kemerdekaan bagi GKI di Tanah Papua dan menjadi kehidupan jemaat dalam menyatakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di Tanah Papua. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam menyambut HUT GKI ke-67 tahun 2023. Sekretaris KP2J, KPK, dan semua mereka ini tidak bisa jalan sendiri. Kita sebagai pimpinan adat dalam bersama dengan mereka supaya berbagai dalam kegiatan yang dilaksanakan ini menjadi bagian kemerdekaan GKI di Tanah Papua. Kalau Indonesia bicara 17 Agustus, GKI bicara tanggal 26 Oktober hari berdirinya, bahwa itu menjadi bagian kehidupan kita untuk menyatakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi Tanah Papua, secara khusus bagi GKI di Tanah Papua. Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat KP2J Pendeta Beni Komegi mengatakan lomba menghafal pengakuan iman GKI di Tanah Papua mau menyampaikan sesuatu yang paling penting tentang jiwa kita, wajah kita, terutama roh jemaat di hadapan Tuhan. Komegi menyebutkan, sekalipun jemaat mengambil bagian dalam lomba menghafal pengakuan iman GKI, tetapi dari bagian ini menunjukkan sebagai anak-anak GKI di Tanah Papua yang hendak menyampaikan iman mereka di atas tanah ini. Hari ini mau menyampaikan sesuatu yang paling penting tentang harga diri kita, jiwa kita, wajah kita, roh kita di hadapan Tuhan. Jadi sekalipun hari ini kita mau katakan kita lomba, tetapi kita akan memisahkan lomba itu menjadi satu bagian kecil yang tidak akan membuat kita yang penting saya menang. Tetapi dari bagian ini adalah saya mau berdiri sebagai anak GKI, bapak GKI, mama GKI, putra putri GKI, anak-anak GKI yang hendak menyampaikan iman kita di tanah ini. Dengan 3 pengakuan percaya dan 5 mengaku, itu sudah menjadi satu bukti keseluruhan. Sementara itu puncak ibadah perayaan HUT GKI ke-67 tahun 2023 pada tanggal 26 Oktober akan dipusatkan di Gedung Gereja GKI Petrus Amban mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, sebanyak 23 peserta dari 47 jemaat di Klasis GKI Sorong mengikuti rangkaian lomba paduan suara memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ke-67 tahun. Lomba paduan suara memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ke-67 tahun diikuti sebanyak 23 peserta dari 47 jemaat di Klasis GKI Sorong. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gereja Shalom Klademak Selasa 24 Oktober 2023.
HUT GKI ke-67 di Tanah Papua dengan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian, gereja mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dengan subtema dengan bertambah usia, bertambah kasih Kristus yang menggerakkan pelayan, dan Jemaat Klasik Sorong makin mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan di Jemaat dan Sorong Raya. Memperingati HUT GKI Klasik Sorong telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain lomba menghafal pengakuan iman GKI, lomba cerdas cermat liturgi pedoman, pelayanan dan tata gereja GKI di Tanah Papua, lomba paduan suara mars dan himne GKI di Tanah Papua, dan lomba ukulele. Wakil Ketua Klasis GKI Sorong Fanik Teu Piorik ketika membuka lomba paduan suara berharap kepada peserta yang mengikuti lomba harus menunjukkan prestasi yang baik. Tidak hanya tampil lebih maksimal, namun lomba bernyanyi ini untuk memuji Tuhan lewat lagu mars dan himne GKI di Tanah Papua. Fanik menjelaskan lomba paduan suara yang telah ditentukan merupakan program untuk mencermakan lagu himne dan mars GKI sesuai keputusan sidang sinode Waropen untuk semua atas jemaat harus tahu bernyanyi. Ia berharap melalui lomba paduan suara lagu mars dan himne GKI di Tanah Papua dapat dijabarkan ke seluruh jemaat masing-masing sehingga Badan Pekerja Klasik Sorong dalam melaksanakan regulasi tata gereja yang sudah dimulai beberapa pekan lalu diminta aturan gereja kini sampai di penyematan lagu mars dan himne. Kegiatan lomba paduan suara dapat menyanyikan lagu himne dan mars. Salah satu program kegiatan yaitu untuk mencemarkan lagu himne dan mars GKI keputusan sidang sinode untuk semua harus jemaat, untuk harus tahu bernyanyi lagu himne dan mars itu. Paduan suara, lomba paduan suara itu tidak hanya berhenti besok, tetapi akan dilanjutkan dengan lomba paduan suara yang akan dilaksanakan di bulan Desember, yang akan dimulai rencananya tanggal 6 Desember wilayah 7 dan wilayah 11. Ini juga dalam rangka penyematan lagu ini di tingkat wilayah sinode ini. Lomba paduan suara yang diikuti 23 peserta dari 47 jemaat di Klasis GKI Sorong akan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 24 sampai 25 Oktober 2023 dan puncak HUT GKI di Tanah Papua akan dilakukan ibadah syukur pada tanggal 26 Oktober. Dilanjutkan pada sore hari, acara resepsi akan menampilkan 1.000 peserta ukulele mendapatkan rekor muri. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 26 Oktober 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.